Sekarang perusahaan Sinarmas di mana-mana. Inti daripada investasi yang ada di daerah kita ini, inti investasi itu tidak lain bukan mensejahterakan, mempekerjakan masyarakat di sekeliling perusahaan itu. Itu konteks berpikir bisnis gitu loh. Konteks investasinya dimunculkan oleh pemerintah daerah mengundang investasi itu untuk mensejahterakan masyarakat setempat ini. Tapi ini agak kontradiktif gitu. Tapi kita tahulah. Artinya bahwa ini bukan perbuatan pemilik perusahaan ya kan. Eka Cipta Sinarmas ini artinya bagus gitu. Tapi oknum-oknum yang ada di sini ini yang tidak melaksanakan regulasi itu kepada tenaga kerja. Dia kan memberikan uang 20 juta kepada Ibu Sulata dengan Ibu Emilia itu kebetulan ini dari Landa. Ya. Apa dia bilang? Kalian kami kasih 20 juta, satu orang 40 juta, tapi jangan datangkan pasukan merah dari Landa di Kapos Ulu ini. Oh gitu. Ya seperti semacam itu. Suap itulah ya. Ya seperti itu. Tapi belum terjadi ya kan. Katanya tanggal 8 atau tanggal 9 mau datang lagi, tapi ditunggu-tunggu tidak datang, ya kan? Tidak datang juga mereka gitu. Artinya kan di sini sudah kalau secara hukum adat Dayak udah bisa dihukum perusahaan ini. Orang Dayak di situ yang saya urus 2 orang, ya kan? Di situ Muslim semua, Melayu semua di situ. Ini kan mengadu kita di sini. Jadi domba berarti ya. Jadi domba kita di sini kan. Ini juga tidak baik apa yang dilakukan seperti itu. Siapa orang? Kalau menurut tadi itu adalah yang datang itu Pak Korintus, tapi adalah utusan daripada Pak Nainggolan dengan Pak RC. RC ini jabatan orang, regional control. Yang tertingginya itu kan FC. Intinya orang perusahaan ya? Orang perusahaan. Dengan Pemda ini? Ya. Apa tuntutan sebenarnya Pemda ini? Sebenarnya tuntutan kita sudah jelas Bang. Bahwa dibayar hak mereka yang masuk kerja 2010 sampai 2022 itu dibayar gitu. Ya, kemungkinan ada yang 2021 ke 2023 itu yang mungkin mereka buat PKWT, EBHL gitu ya. Tapi kita mengacu di dalam Permenaker nomor 100 tahun 2004 bahwa situ jelas gitu loh. Kemarin kan waktu mediasi kita yang tanggal 29 Mei itu argumentasi kita sudah jelas bahwa perusahaan bilang adalah waktu itu adalah efisiensi. Kita maju lagi dalam efisiensi, ketika efisiensi apa dilakukan efisiensi? Ketika perusahaan itu rugi. Sekarang perusahaan Sinarmas di mana-mana. Dia malah investasi kebun sawit di besar-besar di Indonesia ini kan. Iya kan? Bahkan dia juga sekarang lagi investasi di Kongo ya. Tahu kok kita. Investasi di luar negeri. Ya kan? Harapan kita memang kita terima kasih tadi dengan Pak Sekda, dengan kepala dinas, asisten, dan pengawas juga sudah ada juga pengawas tenaga kerjaan. Kita menyampaikan secara gamblang tadi itu, ya kan, bahwa memang ada hak masyarakat di sini, ya kan. Ya, harapan saya inti daripada investasi yang ada di daerah kita ini, inti investasi itu tidak lain bukan mensejahterakan, mempekerjakan masyarakat di sekeliling perusahaan itu. Itu konteks berpikir bisnis gitu loh. Konteks investasinya dimunculkan oleh pemerintah daerah mengundang investasi itu untuk mensejahterakan masyarakat setempat ini. Tapi ini agak kontradiktif gitu. Tapi kita tahulah. Artinya bahwa ini bukan perbuatan pemilik perusahaan ya kan. Eka Cipta Sinarmas ini artinya bagus gitu. Tapi oknum-oknum yang ada di sini ini yang tidak melaksanakan regulasi itu kepada tenaga kerja. Menurut kan, apa nih modus-modus dari perusahaan yang kira-kiranya sepertinya ingin membunuh karyawan ini? Salah satunya seperti apa ini? Ya kalau kita melihat ini artinya modus-modus seperti ya kita juga paham artinya perusahaan itu kan merupakan suatu konteks hukum bisnis itu mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sangat keliru yang diterapkan terhadap tenaga kerja yang ada di kita ini gitu. Bang, kalau untuk audiensi sendiri apakah pihak perusahaan tahu hari ini? Saya kalau kemungkinan karena perusahaan juga punya intelijen informasi, saya rasa dia tahulah. Tapi tidak ditembusi sebelumnya. Kita memang kemarin tidak kita tembusi karena kita untuk menyampaikan ini saja. Yang sangat berbahaya dilakukan perusahaan berbasis Bang ya. Seperti apa Pak? Dia kan memberikan uang 20 juta kepada Ibu Sulata dengan Ibu Emilia itu kebetulan ini dari Landa. Apa dia bilang? Kalian kami kasih 20 juta, satu orang 40 juta, tapi jangan datangkan pasukan merah dari Landa di Kapos Ulu ini. Oh gitu. Ya kan tadi udah jelas oleh Pak Asdi tadi. Iya. Ini artinya perusahaan memancing gitu loh. Iya kan? Ya seperti semacam itu. Suap itulah ya. Ya seperti itu. Tapi belum terjadi ya kan. Katanya tanggal 8 atau tanggal 9 mau datang lagi, tapi ditunggu-tunggu tidak datang, ya kan? Tidak datang juga mereka gitu. Artinya kan di sini sudah kalau secara hukum adat Dayak udah bisa dihukum perusahaan ini. Itu pembohongan kembali lagi terhadap masyarakat ini yang secara nyata dan fakta gitu. Iya kan? Bukan hanya administrasi, tapi fisik orangnya datang kepada yang bersangkutan.
berarti kan mengadu nih. Orang Dayak di situ yang saya urus 2 orang, ya kan? Di situ Muslim semua, Melayu semua di situ. Ini kan mengadu kita di sini. Jadi domba berarti ya. Diadu domba kita di sini kan. Ini juga tidak baik apa yang dilakukan seperti itu. Siapa orang? Kalau menurut tadi itu adalah yang datang itu Pak Korintus, tapi adalah utusan daripada Pak Nainggolan dengan Pak RC. RC ini jabatan orang, regional control. Iya. Yang tertingginya itu kan FT. Intinya regional orang control. perusahaan ya. Orang perusahaan. Oke. Bang, terakhir. Kalau seandainya ini lama nih putusan pesangon ini, apa yang akan dilakukan sama SPS? Kita sih masih belum terlalu ke sana lah, karena kita ini kan artinya semua kita tempuh dulu dengan cara mediasi, dengan cara elegan. Artinya saya harap sih sebenarnya barang ini gampang kok. Kalau memang pemerintah daerah, bupati ada di sini, ya kan, di Kapos Ulu ini mau menyelesaikan ini kecil kok, ya kan? Karena hak apa namanya, fakta hukumnya sudah jelas, dilakukan oleh perusahaan, karyawannya juga jelas. Bahasa ini pun bukan bahasa kami, sudah ada dari sampel dari tenaga kerja tadi, ya kan? Coba kita lihat, mereka datang dari sana kan, pakai truk loh, sampai ada yang pingsan kemarin itu kan. Ya, Sip. terima kasih.